yang layak huni itu bukan karena bangunannya megah dan kokoh, tetapi Hai, shalom saudaraku. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema rasa nyaman di dalam rumahku. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali kali ini mau membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam bahasa Inggris, kata rumah itu ada dua. Yang pertama, house, yang artinya gedungnya. Dan yang kedua, home, yang artinya rasa nyaman di dalam rumah itu. Nah, yang kita bahas kali ini adalah rasa nyamannya, bukan berbicara tentang gedungnya. Saya memulai dengan satu cerita tentang seorang anak yang semenjak selesai kuliah lalu mendapatkan pekerjaan, ibunya mengeluhkan satu hal tentang anak ini, bahwa dia jarang pulang ke rumah. Ternyata selidik punya selidik, si anak ini merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri, merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tua dan saudaranya sendiri. Karena apa? Karena ternyata ia banyak melihat ketidakharmonisan antara ayah dan ibunya, bahkan sering bertengkar. Bahkan dia juga tidak merasakan yang namanya rasa peduli antara saudara bersaudara di dalam keluarganya. Apa yang ia harapkan tidaklah terjadi. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Intinya bahwa tidak ada tempat baginya untuk berbagi di rumahnya sendiri. Maka ia memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja, dan ia memilih menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, menceritakan apapun, berbagi tawa dan sedih, bahkan berbagi kecemasan dengan teman-teman yang menurutnya membuat ia nyaman. Nah, berbicara tentang itu, sebelum kita sampai kepada perenungan dan pembahasan selanjutnya, mari kita landasi perenungan kita dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Firman Tuhan yang baru kita baca dan menjadi bahan perenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa rumah itu bukan hanya sebatas fisik dengan segala perlengkapan-perlengkapan yang ada di rumah yang lux, yang mewah dan sepertinya enak dipandang mata. Tetapi rumah yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini adalah bagaimana suasana dan bagaimana rasa kehidupan yang ada di dalam rumah itu yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Rumah yang layak huni itu bukan karena bangunannya megah dan kokoh, tetapi
apa yang ada di dalam diri orang-orang yang menghuni rumah itu sendiri. Bagaimana rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di rumah itu sendiri. Apakah ada kasih? Apakah ada sukacita? Apakah ada rasa peduli? Apakah ada damai sejahtera? Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang yang menghuni rumah tersebut merasakan rasa yang nyaman dan bahagia serta betah tinggal di situ. Apalagi Bapak Ibu bagi yang mengaku diri sebagai orang-orang percaya. Tentunya di dalamnya ada saya, ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita yang sedang membaca dan merenungkan firman Tuhan kali ini. Bahwa rumah itu adalah tempat anggota keluarga tinggal harus menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Sebab keluarga adalah komunitas yang terkecil, yang pertama yang dibangun Tuhan untuk memulai kehidupan manusia, sekaligus memulai yang namanya persekutuan manusia di bumi ini. Keluarga itu disebut sebagai miniatur kerajaan Allah. Keluarga itu disebut sebagai sesuatu yang menggambarkan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Maka di dalam keluargalah diproses dan dihasilkan tabiat serta karakter-karakter manusia. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap anggota keluarga itu di dalamnya ada ayah, ibu, orang tua, ada anak-anak. Masing-masing bertanggung jawab untuk membangun dan menciptakan rumah yang nyaman. Kita bertanggung jawab, masing-masing memainkan peran untuk menciptakan rasa nyaman di dalam rumah itu sendiri. Masing-masing bisa berkarya sesuai dengan perannya di dalam keluarga. Oleh sebab itu ada dua hal yang perlu diupayakan dan dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan rasa nyaman di dalam rumahnya. Yang pertama, jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala atas keluarga. Untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga, maka bangunlah mezbah doa, pujian, dan penyembahan. Saya mau membaca pasal 128 ayat 1 tadi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Wow, menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu, yang terutama di dalam keluarga, di dalam rumah, membuat seisi rumah, membuat setiap anggota keluarga di dalam rumah dipenuhi kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, karena menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan yang menolong dan campur tangan. Keluarga kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat-berkat Tuhan kalau bukan Tuhan yang menjadi sumber atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa setiap keluarga-keluarga memerlukan Tuhan dalam menjalani rumah tangganya. Lalu yang kedua, saling berlomba untuk menjadi teladan iman yang baik dan benar. Seorang ayah atau seorang suami sebagai kepala keluarga, seorang istri sebagai penolong yang sepadan bagi suami, dan ibu bagi anak-anak. Dan anak-anak dalam perannya harus bisa menjadi teladan iman pula. Jadi semua berperan, baik ayah, ibu, dan anak-anak berperan mengambil bagian untuk menjadi teladan iman dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, dan dalam seluruh aspek hidup. Maka firman Tuhan adalah tolok ukur dan Yesus Kristus adalah teladan kita. Contoh, kita harus di dalam rumah tangga
senantiasa berdoa dan bersaat teduh membaca Alkitab. Tetap tenang saat mengalami masalah dan pergumulan seberat apapun, karena kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, kita semua, mari wujudkanlah rasa home, wujudkanlah rasa nyaman, wujudkanlah rumah yang nyaman di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat yang tercurah dari Tuhan, yang melimpah dengan mujizat-mujizatnya yang nyata terjadi. Ada 3 berkat-berkat dan mujizat yang nyata yang terjadi dalam kehidupan dan keluarga yang nyaman atau home. Yang pertama, kepala keluarga diberkati dan bahagia seumur hidup. Lalu yang kedua, ibu rumah tangga seperti pohon anggur yang subur dan seterusnya. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang masa depannya gilang gemilang. Dan yang ketiga, semua bahagia, sukacita, merasa tenang, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu, Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan kami. Kami memohon pertolongan-Mu, memampukan kami untuk memainkan peran kami dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga tercipta nyaman dan home itu di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin.